catatan tentang hijrah. Dan kemudian yang kita lihat adalah sirah Nabi SAW. Perjalanan ini adalah perjalanan seorang Muhammad sebagai Rasul dan juga sebagai manusia. Sebagai Rasul, dalilnya ini. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bertemunya ikhtiar kemanusiaan seorang manusia dengan pertolongan Allah. Kita seringkali mencoba memanjakan diri kita untuk mengira bahwa sebagai Muslim maka secara otomatis di semua urusan kita akan ditolong Allah. Dan begitu. Apa problem besar misalnya di Palestina hari ini adalah bukan problem semangat perlawanan yang tidak ada. Perlawanan mereka miliki sangat luar biasa. Kenapa mereka mudah dihancurkan gedung mereka dan sebagainya? Persoalannya kembali kepada sisi kemanusiaan belum optimal. Mereka tidak memiliki kekuatan persenjataan yang minimal menyamai apa yang dimiliki oleh Israel. Dan ini bukan persoalan nasrun min Allah. Oh Ustaz, bisa kan seharusnya Allah menolong mereka dengan mengirimkan tentara malaikat dalam berupa bentuk angin apa semua dan sebagainya. Itu kan seharusnya bisa ya. Ya jawabannya bisa. Tapi seperti orang yang begini, ada orang yang sudah diberikan modal, saya kasih Anda 100.000 untuk belanja, tapi disertai oleh yang ngasih ini kita belanja. Kemudian kita tawar barang, kita tawar ternyata harga barang 40, duit kita kan ada 100. Terus kita tengok sama yang ngasih duit sama kita, Pak, bayarin dong Pak. Kira-kira bagaimana perasaan dari orang yang sudah ngasih duit sama kita 100, sementara baru belanja 40 kita sudah nembak lagi kalau bahasa kasar sama dia. Nah kira-kira begitu. Tuh Ustaz, mereka kan memang tidak berdaya, mereka kan memang tidak punya kemampuan persenjataan yang bisa menyaingi. Nah sekarang yang harus dilihat titik Palestina misalnya adalah mereka ini sedang memperjuangkan urusan mereka sendiri atau urusan semua umat Islam? Jawabannya yang paling penting itu terletak pada Baitul Maqdis dan itu urusan umat Islam. Kalau begitu, apa peran umat Islam di sini? Sudah optimal? Nah kira-kira begitu. Tapi apa yang Allah garansi? Misalnya contoh, ini contoh saja. Saya hilaf tapi catatan setelah sekian bulan terjadi. Sekarang kan sudah menembus angka hampir 40.000 kematian. Saya bilang di waktu berapa puluh ribu itu, 20-an ribu. Itu kelahiran sepanjang terjadi agresi besar Israel, itu lebih dari 20.000 bayi lahir. Pernah nggak kita melihat bahwa ini bahagian dari nasrun min Allah? Ini juga pertolongan Allah kalau mau bicara itu. Tapi Allah tidak bicara tentang pertolongan senjata, tapi pertolongan bahwa mereka tidak akan kehilangan satu generasi pun. Walaupun lebih dari 15.000 anak-anak sudah dibunuh, tapi Allah ganti itu dengan kelahiran bayi. Karena dikenal bahwa misalnya wanita Palestina, khususnya Gaza, ini wanita yang rahimnya subur. Oke, kita balik ke cerita Nabi tadi. Perjalanan hijrah, titik pemicunya apa? Ketidakberdayaan. Karena Nabi mengatakan ketika keluar dari Makkah, wahai Makkah, kalau bukan karena aku diusir darimu, aku tidak akan pernah meninggalkan. Mereka mencoba bunuhku, mereka menghabisi aku. Kalau Quran tadi surat Al-Anfal ayat 40, mereka mencoba membunuh, memenjarakan, mengusir, menangkap. Itu disebutkan dalam Quran. Dan kemudian perkembangan Islam menjadi stagnan. Stagnan artinya tidak ada pertumbuhan dari sisi jumlah. Akhirnya terjadi gelombang perpindahan Makkah menuju Madinah, tentu dengan skenario yang sudah. Dan yang menarik ini adalah ternyata perjalanan hijrah Nabi ke Madinah itu perintah Allah. Ini harus kita pegang garis bawah ini, perintah Allah. Tapi jangan lupa, ternyata Allah tidak menggaransi perjalanan ini sebagai perjalanan seorang nabi saja yang tidak bisa kita ikuti sebagai contoh. Ini perjalanan seorang manusia yang bernama Muhammad yang harus memikirkan strategi selamat. Tidak diburu, tidak dikejar, tidak ditangkap, dan tidak dibunuh oleh musuh-musuh Islam
yang sudah sampai pada kulminasi keputusan sepakat mutlak bahwa Muhammad harus mati. Jadi di sini yang menarik, ada bukan kompetisi, ada keselarasan antara mengoptimalkan ikhtiar untuk keluar dari ketidakberdayaan, keluar dari kesulitan, menuju kepada keselamatan. Apa yang Nabi lakukan? Yang menarik adalah strategi. Jadi itulah yang sangat luar biasa. Nanti akan saya ceritakan dalam tempo ringkas bagaimana ternyata memang Allah juga memberikan pertolongan-pertolongan yang kita sebut sebagai nasrul minallah, dan ini kesannya ajaib sih. Kalau bahasa kita mukjizat. Kita bicara dulu sisi kemanusiaan di mana Nabi mengoptimalkan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kita sering kalau secara ekonomi pernah mengalami krisis, tapi kenapa kita bisa bertahan? Atau bagaimana cara keluar dari kesulitan itu? Dan kemudian tidak hanya sekedar berhasil keluar, tapi kita berhasil untuk menang. Jangan lupa, Nabi keluar dari Mekah itu tahun ke-13 kenabian. Tapi tahun ke-20 selambat-lambatnya Nabi sudah pulang ke Mekah. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang menang. Tahun ke-20 itu Nabi disertai oleh 10.000 sahabatnya. Dan 10.000 sahabat itu orang-orang yang mereka sudah tegak kepalanya, tidak lagi tunduk dan bersembunyi. Mereka datang secara terbuka. Tapi tahun yang 20 tahun kenabian itu, mereka tidak datang dengan target balas dendam. Tapi targetnya ingin tunjukin, ini loh sebenarnya yang ingin ku sampaikan sama kalian dulu waktu aku mengajari kalian tentang Islam. Apa itu? Bahwa kami menyebarkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, sehingga tidak ada darah yang tumpah pada waktu mereka kembali dengan jumlah besar itu. Jangan lupa, mereka kembali dalam jumlah besar bukan sekedar kuantitatif, tapi dengan kekuatan militer penuh. Itu yang menarik. Nah, keluar dari sininya apa yang dilakukan nanti? Ini strategi. Menetapkan rencana perjalanan malam hari, karena malam hari itu juga rumahnya sudah rencana dikepung oleh orang kafir. Kedua, menetapkan Asma harus mengantarkan makanan, karena perjalanan tidak dilakukan melalui rute biasa, tapi mereka harus melintas, menginap dulu di Jabal Sur, di mana di atas puncak ada satu gua namanya Gua Sur. Nabi 3 hari di sana. Dalam 3 hari di sana, Asma antar makanan. Kenapa pilihannya kepada Asma bukan kepada Aisyah? Aisyah waktu itu masih relatif kanak-kanak. Kedua, Aisyah kalau bawa makanan dia pasti sulit. Ketiga, naik gunung tidak mungkin seorang anak. Maka dipilihlah Asma. Dan kenapa harus Asma? Karena Asma punya kebiasaan pakai selendang di pinggangnya. Dan kemudian dia tidak bawa rantai, tapi mengikat makanan itu di pinggangnya dan menutupinya dengan selendang, sehingga orang tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah bawa makanan dan menuju Sur. Ini strategi pengelabuan. Ketiga, memerintahkan Abdullah, anaknya Abu Bakar, untuk setiap hari pergi ke semua kafenya orang Quraisy, masuk ke warung kopi mereka. Dengarkan apa yang mereka bincangkan selama 3 hari ini. Apakah isu keberangkatan Muhammad SAW dan ayahnya Abu Bakar masih menjadi hot atau trending topic? Itu dicerna dan dianalisa di Seoul. Keempat, Amir bin Fuhairah. Nah, ini yang menarik ini Pak. Ini kalau dari sisi gizi kita melihat ternyata dalam situasi sulit dan lemah, ketika kita butuh energi besar, ternyata minuman paling baik itu, mohon maaf kalau saya pakai bahasa awam, itu susu kambing. Kenapa? Karena di sini pertama, Amir bin Fuhairah ini kan budaknya Nabi. Budaknya Abu Bakar. Abu Bakar menyuruh Amir bin Fuhairah, kalau sudah sore arahkan kambingmu ke arah Jabal Sur. Nanti perah susunya bawa ke atas karena kami butuh minum. Artinya dalam situasi sesulit ini Nabi masih memikirkan minuman berenergi. Dan ketika perjalanan menuju Madinah, ingat Nabi pernah singgah di kemahnya Ummu Ma'bad yang punya kambing banyak. Kemudian Abu Bakar datang kepada Ummu Ma'bad, mohon maaf ibu, di mana suami ibu? Suami saya sedang pergi. Boleh izin kami minta susu kambing? Apa jawabannya? Ummu Ma'bad, apa yang mau kasih sama kalian? Kambing kami tidak ada seekor pun yang bisa atau sedang menghasilkan susu. Abu Bakar balik ke Nabi. Nabi bilang apa?
minta izin sama dia biar aku yang perah susunya. Nah ini kalau saya bilang ini bukan peran kemanusiaan Nabi, tapi peran kenabiannya. Balik Abu Bakar minta izin, Bu, boleh nggak kalau temanku itu, ingat kalimat temanku, bukan Nabi, bukan Rasulullah, temanku itu merahkan susu ibu. Abu Ma'bad sambil berkerut keningnya mengatakan, apa yang bisa dia mau perang? Tapi kalau teman coba silakan. Oke, mari tempat ember apa semua diambil. Maka Nabi akhirnya memerah susu itu, dan kambing yang semula susunya tidak ada itu akhirnya jadi ada, dan semua ember di kemah Ummu Ma'bad itu penuh dengan susu. Nabi bisa minum susu. Ketika suaminya pulang bertanya, dari mana susu ini? Maka dijawab, ada seorang tadi yang memerah susunya dan aku heran melihat. Coba ceritakan ciri orang itu. Maka diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Maka suaminya bilang, itu orang yang sedang dikejar oleh orang Mekah, dialah Nabi. Ini belakangan Abu Ma'bad atau Ummu Ma'bad akhirnya menjadi Muslim. Tapi di sini yang kita lihat, ini yang saya bilang tadi, peran Allah ada. Kapan Allah berperan? Di situasi yang kita sudah tidak bisa mengatasi urusan kita. Kenapa Nabi sampai bilang mari aku perahkan susunya? Karena mereka butuh suplemen energi besar. Secara fisik mereka butuh itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita berjuang nanti Allah pastilah. Jadi apa yang kita makan kalau kita tidak, udah kita zikir aja nanti Allah buat kita sehat. Nah ini pendekatan yang sebenarnya menghentikan peran otak saya bilang. Peran otak itu harus optimal terus sampai ketika memang sudah buntu. Nah disitulah Allah masuk. Kalau Nabi tadi cerita dengan pendekatan mukjizat, akhirnya susunya, atau kemudian diceritakan bagaimana di Jabal Sur, ketika mereka berdua sudah berhenti di situ, sudah istirahat di situ, tiba-tiba diceritakan kafir Quraisy sudah sampai di atas itu. Nah, apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan peristiwa yang logis. Nggak ada yang tidak logis. Di dalam Abu Bakar sudah bilang, ya Rasul, cuma ada ini, matilah kita ini. Atau aku saja yang keluar karena nggak kebayangku bagaimana mereka akan menyeretmu, bahkan memukulmu, bahkan membunuhmu. Apa kata Nabi? La tahzan, itu diabadikan dalam surat At-Taubah yang ke-10. Innallaha ma'ana. Kau jangan cemas, Allah bersama kita. Kata Allah bersama kita itu artinya kita cuma makhluk, Abu Bakar. Dan kita sudah memberdayakan semua kemampuan kita sebagai manusia. Dan dia menjanjikan kemenangan, sudah biarkan sisanya urusan dia. Nah kira-kira begitu. Apa yang terjadi di luar? Yang terjadi di luar sesuatu yang tidak ada. Seekor laba-laba membuat jejaring yang kualitas atau tampakan tampilan jejaringnya itu seakan-akan sudah ratusan atau ribuan tahun tidak pernah diganggu orang. Dan itu dilihat dari luar. Ketika mereka mencoba masuk, yang satu bilang, tunggu, pakai otak sedikit, tuh lihat tuh jaring laba-laba. Ada pernah, kalau memang ada orang baru masuk berapa menit, yang lalu ini jaring dan laba-laba tidak akan mungkin buat yang baru. Kalaupun dia baru buat, nggak seperti ini tampilan. Coba perhatikan, apa pernah ada orang masuk 1, 2, 10, 100 tahun yang lalu? Semua sepakat, logis. Hal yang logis ini sebenarnya pernah terjadi pada waktu, ya, ketika ular tongkat berubah jadi ular, api tidak membakar Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kenapa? Itu urusan Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk membuat? Ini kan buatan dia. Apa susahnya merubah semua itu? Itu bagian. Tapi ini bukan ruang berpikir kita. Ini ruang kerja Tuhan. Gitu kira-kira. Nah kemudian ada burung merpati yang kemudian berterbang, duduk dengan asyiknya berteduh dan baru terbang di saat orang kafir Quraisy datang. Itu juga jadi dalil logika bahwa tidak mungkin ada orang di dalam. Itu cara Allah menyelamatkan mereka berdua. Kesimpulannya, ini kalau diurai lebih jauh banyak, tapi kesimpulan mentalitas hijrah itu adalah mentalitas manusia yang tidak pernah mau gagal karena dia yakin Allah menyertainya. Tapi Pak, konsep bahwa Allah menyertai kita itu harus didasari oleh optimalisasi semua kemampuan dan keberdayaan diri kita untuk mencapai tujuan yang kita mau. Ini baru akan berhasil insyaallah. Saya kira ini catatan yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga Allah memberi ridha kepada kita dan menjadikan kita semua orang yang akan berhasil insyaallah di semua urusan hidup kita.